Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Helina, calon guru penggerak angkatan 9 dari TK Asa Al-Barkati, Desa Pujo Rahayu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Akan memaparkan tugas 1.1.A.8, koneksi antar materi. Selamat menyaksikan. Adapun kerangka pembelajaran pada modul 1.1 diantaranya, yang pertama, mulai dari diri, yaitu membuat refleksi diri dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, eksplorasi konsep, yaitu memperdalam pemahaman kita tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, ruang kolaborasi, yaitu memilih ruang untuk berkolaborasi dengan sesama CGP untuk mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah untuk menebalkan kekuatan kodrat murid sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat. Yang keempat, demonstrasi konseptual di mana peserta CGP mendesain strategi dan mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri dan sosial budaya pada daerah asal. Yang kelima adalah elaborasi pemahaman, dilakukan dengan menuangkan berbagai pertanyaan, baik materi refleksi, filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang akan dibahas bersama instruktur. Yang keenam adalah koneksi antar materi, yaitu membuat kesimpulan dan juga refleksi pengetahuan dan pemahaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan di mana terjadinya proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah sistem Among atau menuntun. Yang kedua, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan berpihak pada murid. Yang keempat, budi pekerti. Yang kelima, trikon Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu, konvergen, dan konstantris. Yang keenam, merdeka lahir dan batin. Yang ketujuh, pendidikan bukanlah tabula rasa. Dan yang terakhir, yaitu pendidikan seperti petani atau tukang kebun kehidupan. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, pembelajaran lebih dominan dilakukan oleh guru. Yang kedua, siswa diperlakukan dengan cara yang sama. Yang ketiga, sering mengeluh jika hasil siswa tidak sesuai dengan harapan kita. Dan ketuntasan penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik siswa. Kemudian setelah saya belajar mengenai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dan juga merefleksi diri saya, maka hal yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah: yang pertama, pembelajaran lebih banyak melibatkan siswa atau student center. Yang kedua, siswa diperlakukan sesuai karakteristiknya masing-masing. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang keempat, pembelajaran dilakukan secara menyeluruh, meliputi
cipta, rasa, dan karsa. Yang kelima, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang terakhir, guru harus tulus, ikhlas, dan penuh dengan kesabaran dalam menuntun siswa. Selanjutnya, hal yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, mengenali karakteristik kebutuhan siswa dalam belajar dengan menjalin komunikasi yang baik. Yang kedua, merancang pembelajaran yang variatif dan menyenangkan yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang beragam dan sesuai dengan zamannya. Yang ketiga, melibatkan siswa dalam kegiatan belajarnya atau student center melalui model pembelajaran yang variatif dan berbasis aktivitas. Yang keempat, pembelajaran dilakukan dengan cara menuntun, bukan menuntut. Yang terakhir, tidak hanya berfokus pada kognitif saja, melainkan juga memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik anak. Dengan adanya pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, harapannya guru dan murid dapat berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman dan rasa takjub dan kasmaran, spiritual, intelektual, dan sosial untuk menciptakan keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Dan selanjutnya, siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Terima kasih telah menonton video ini. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.